nggak sih kalau saat ini Indonesia berada pada tahap era revolusi industri 4.0 menuju 5.0, yang artinya teknologi akan menjadi peran sentral di kehidupan bermasyarakat. Tapi gimana sih relevansi ilmu teknologi dalam krisis kemanusiaan yang terjadi khususnya di Indonesia? So let's talk about it with me, Prita Stania. Kemajuan ilmu dan teknologi yang semula bertujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia, tetapi kenyataannya teknologi telah menimbulkan keresahan dan ketakutan baru bagi kehidupan manusia. Ketika segala urusan semakin mudah diakses oleh teknologi, maka muncullah rasa kesepian dan juga keterasingan, yaitu lunturnya rasa solidaritas dan kebersamaan. Dengan penemuan digitalisasi seperti televisi, komputer, dan handphone telah mengakibatkan kita terlena dengan dunia layar. Layar kemudian menjadi teman setia, bahkan kita lebih memperhatikan layar dibandingkan lingkungan sekitar kita. Akibatnya, hubungan antar keluarga pun bisa renggang, tak acuh satu sama lain karena asyik dengan layarnya masing-masing. Nyatanya, teknologi mampu membius manusia untuk tunduk pada layar dan mengabaikan yang lain. Jika manusia tidak sadar akan hal ini, maka ia akan kehilangan sesuatu yang amat penting dalam dirinya, yakni pentingnya kebersamaan, kekeluargaan, dan sebuah hubungan sosial. Manusia dapat berimajinasi sesuai dengan apa yang ditayangkan dalam layar televisi, apalagi jika yang menonton itu adalah anak-anak yang belum mampu membedakan antara yang nyata dan juga yang visual. Anak sekolah dasar atau menengah yang meniru apa yang mereka tonton tidak akan segan berbuat hal yang berakibat fatal bagi fisik ataupun psikisnya. Pada perkembangan rekayasa genetika pun ternyata mampu membuat risau para pemerhati hak asasi manusia. Karena dengan rekayasa tersebut, manusia tidak memiliki hak yang bebas lagi. Contohnya, jika teknologi tersebut jatuh pada tangan penguasa yang jahat, maka akan terjadi kekacauan yang luar biasa dalam kehidupan manusia. Krisis kemanusiaan tidak saja terjadi akibat teknologi maju, tetapi juga akibat dari kecenderungan, ideologi, dan juga gagasan yang tidak utuh. Contohnya, ide dan gerakan emansipasi yang dikumandangkan oleh para penggerak feminisme yang mendorong agar wanita diberi kesempatan yang sama di area publik dengan laki-laki. Kesempatan ini kadang dimanfaatkan oleh perusahaan yang merekrut perempuan yang lebih banyak dengan pertimbangan perempuan lebih mudah diatur, lebih rapih, akibatnya kaum laki-laki banyak menganggur, dan semudah itu untuk melakukan hal jahat sehingga berdampak pada kasus kriminalitas yang semakin tinggi. Disadari, teknologi itu pun memenjarakan manusia. Artinya penjara manusia tidak berkurang dengan kemajuan teknologi, tetapi semakin bertambah. Pada konteks inilah manusia perlu disadarkan dari penjara yang bernama teknologi. Dia harus sadar bahwa teknologi bukan tujuan, tetapi sekedar sarana untuk memudahkan urusan. Jika kita tidak mau kehilangan eksistensi kemanusiaan dan terhindar dari krisis kemanusiaan, maka kita harus berjuang untuk membebaskan diri dari penjara teknologi dan kembali pada eksistensi awal, yakni manusia yang kreatif dan dinamis. Dan tak hanya itu, penyadaran terhadap bahaya yang begitu besar bagi kemanusiaan perlu terus dikumandangkan, terutama kepada penguasa yang memiliki otoritas dalam mengambil kebijakan. So, ini adalah cara berpikir filsafat yang kritis dan merupakan bentuk filsafat yang metafisika. Maka dari itu, saya Prita Stania pamit undur diri, sampai jumpa. Filsafat yang metafisika. Maka dari itu, saya Prita Stania pamit undur diri, sampai jumpa.